Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Apakah ada yang tahu apa yang kita pelajari hari ini? Nah, anak-anak, topik pada hari ini kita akan membahas hidup nyaman dengan perilaku jujur. Nah, anak-anak, pada topik kali ini kita akan membahas 4 poin yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, pentingnya perilaku jujur. Yang kedua, keutamaan perilaku jujur. Yang ketiga, macam-macam kejujuran. Dan yang keempat, petaka kebohongan. Nah, anak-anak, poin pertama kita akan membahas tentang pentingnya perilaku jujur. Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan dengan jujur. Tetapi kalau tidak, maka dikatakan dengan dusta. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk berlaku benar, baik dalam perbuatan maupun ucapan, sebagaimana firman-Nya yang telah disebutkan pada Quran Surah At-Taubah Juz 9 ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunus shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang benar. Nah, anak-anak, kejujuran itu pada ucapan, juga pada perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Jadi anak-anak sudah paham ya bagaimana pentingnya perilaku jujur. Nah, anak-anak, Ibnul Qayyim pernah berkata, dasar iman itu adalah kejujuran, sedangkan dasar nifak adalah kebohongan atau kedustaan. Tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan, melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab, kecuali dengan kejujuran. Jadi anak-anak harus mengaplikasikan sifat kejujuran berada di lingkungan kalian. Sudah paham belum? Dilanjutkan dengan poin yang kedua, yaitu keutamaan perilaku jujur. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan akhlak yang mulia dan akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan beberapa contoh perilaku jujur. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangnya lebih banyak lagi. Ini artinya Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Tentu saja apa yang dilakukan Nabi Muhammad akan mendapat kemudahan. Yang kedua, tidak mencontek saat ujian. Jadi kalau anak-anak mencontek teman sebangkunya atau teman yang lainnya, maka anak-anak melanggar perilaku jujur. Begitu. Kemudian contoh yang ketiga. Ardi sedang pergi keluar bersama teman sekolahnya yang bernama Dino.
Mereka menghabiskan waktu untuk membaca buku di perpustakaan. Setelah selesai membaca, mereka pulang ke rumah masing-masing. Ardi sampai di rumah pada malam hari, sehingga timbullah pertanyaan dari sang ibu. Kemudian Ardi menjawab dengan apa adanya bahwa Ardi sedang keluar rumah membaca buku. Jadi yang dilakukan Ardi dari perbuatan dan ucapannya memang benar mencontohkan bahwa si Ardi berlaku jujur. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dilanjutkan dengan poin yang ketiga yaitu macam-macam kejujuran. Yang pertama, sidik kolbi adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam niatnya. Dalam berniat tentunya disertai keikhlasan dalam melakukan perbuatan tersebut. Amal perbuatan haruslah didasari dengan niat yang baik. Niat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, sidik al-hadith adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada perkataan yang diucapkannya. Umat Islam diperintahkan untuk selalu menjaga perkataannya. Perkataan yang harus diucapkan adalah sebuah kebenaran, bukan kebohongan. Yang ketiga, sidik al-amal adalah sifat jujur yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan segala perbuatannya. Jujur dalam melakukan suatu perbuatan merupakan derajat yang sangat tinggi. Yang ketiga, sidik al-wa'd adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam menepati janjinya kepada orang lain. Tidak hanya janji kepada orang lain, namun juga janji kepada dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah sidik al-hal adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada segala hal yang dia lakukan. Sampai di sini, apa kalian sudah paham? Kalau sudah paham, baiklah. Ibu akan memberikan beberapa gambar tentang perilaku jujur. Jadi di sini ada gerakan jujur bersama. Dari gambar 1 ada tulisan aku anak jujur. Semoga kalian termotivasi juga ya dengan gambar 1 ini. Kemudian gambar nomor 2 bertulisan jujur itu hebat. Jadi kalau anak-anak jujur maka anak-anak termasuk manusia yang hebat. Dan yang ketiga, tidak perlu takut jujur. Karena jujur merupakan sebuah kebenaran, jadi kalian semua jangan takut jujur ya. Baik, dilanjutkan dengan poin yang terakhir yaitu petaka kebohongan. Nah, anak-anakku semua, apakah kita diperbolehkan berbohong? Baiklah, sebagaimana telah dijelaskan di atas, betapa berartinya sebuah kejujuran. Karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Sebaliknya, betapa berbahayanya sebuah kebohongan. Kebohongan akan menghantarkan pelakunya tidak percaya lagi oleh orang lain. Ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianati itu. Jadi sekali lagi anak-anak dilarang keras untuk berbohong kepada siapapun. Pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang. Tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang keempat, selamat dari azab. Semuanya menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Baiklah. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan menutup pelajaran pada pagi hari ini.
Semoga kita semua dapat melakukan perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur yuk.